Oke, semangat pagi sahabat-sahabat rumah hijau net dimanapun berada. Kembali bertemu dengan saya Andito, Urban Farmer dan Motif Farmer dari Cipinang Muara, Jakarta Timur, yang kali ini kembali mau akan melakukan cek rumah magot di PWI di RW 9 Cipinang Muara, yang menjadi salah satu fasilitas pengolahan sampah organik skala kawasan yang ada di RW 9 Pinang Muara, Jakarta Timur. Ya, mudah-mudahan ini menjadi dokumentasi yang menjadi edukasi juga baik buat saya pribadi dan juga buat siapapun yang menyaksikan ini, karena semakin dekat menuju bulan Agustus 2026, apakah benar Bantar Gebang akan stop dan tidak bisa menerima sampah organik lagi? Mari kita tunggu apakah benar akan terjadi, dan sebenarnya sih tidak perlu menunggu untuk kemudian kita sama-sama bisa memilah dan mengolah sampah organiknya. Namun kalau memang itu sampai terjadi, ya kita setidaknya teman-teman semua sudah punya persiapan untuk kemudian kita bisa mengatasi sampah organik di skala kawasan kita bersama. Oke, silakan ya teman-teman semua kalau ada yang mau ditanyakan terkait dengan composting, untuk terkait juga dengan magot BSF dan sebagainya, silakan bisa tinggalkan di kolom komentar bagi siapapun yang menyaksikan video ini. Sekarang saya mau cek dulu, tapi sebelumnya saya ingin mengajak teman-teman semua melihat apa yang terjadi di rumah magot PWI di sore hari ini. Karena tadi saya sebelum 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 memulai saya cek-cek secara langsung dulu, dan apa yang terjadi teman-teman semua, yang terjadi kandang BSF saya terlihat seperti tidak terlalu ramai. Biasanya sih ramai, tapi ini tidak ramai, tidak sebagaimana saya bayangkan. Ternyata teman-teman semua, apa yang terjadi, kandangnya mulai dijebol tikus nih ya. Tuh dijebol tikus, dibolongin di sini, dibolongin di sini. Kalau melihat bagaimana ukuran lobangnya, bisa kelihatan bahwa memang tikusnya gede nih yang membobol kandang BSF saya. Jadi kandang BSF kami di RW 9 ini. Jadi ini menjadi sebuah sinyal, sebuah pertanda bahwa tikus sudah mulai mengendus. Di sini ada tuh, di sini sampai lubangnya sebesar ini nih teman-teman semua. Dan tadi barusan saya cek sih sebenarnya magot-magotnya juga masih ada, tapi ini pertanda bahaya karena ini mengganggu siklus yang harusnya tadinya baik-baik saja, bisa jadi menjadi mulai akan terhambat. Yang harusnya magotnya bisa banyak, akhirnya magotnya jadi akan sedikit jumlahnya. Oke, itu ya teman-teman semua. Sekarang saya mau coba cek kandang BSF-nya atau kandang magotnya. Ini box-box magotnya yang ada di sini. Mari kita lihat seperti apa magot-magot yang ada di sini ya. Teman-teman semua, mari kita coba lihat seperti apa penampakan rumah magot-magotnya dari sini. Kita bisa lihat, dan mari kita cek. Sebelumnya si kandang tempat magot-magot ini disimpan juga sempat dibobol oleh tikus juga, sehingga saya request ke Pak RW supaya kemudian bisa dibantu diatasi. Dan kemarin Pak RW juga menghubungi saya mengatakan bahwa Mas, banyak semut rangrang. Ya, semut rangrang ini selama jumlahnya nggak terlalu banyak, dia sih sebenarnya ya ngambil magot, tapi tidak terlalu mengurangi magot ketimbang kemudian kalau tikus yang masuk. Makanya kita lihat sama-sama. Nah, ini box yang pertama, kita lihat seperti apa magotnya di sini. Oh, magotnya sudah mulai hitam-hitam. Oke. Ini box yang pertama, teman-teman semua. Magot sudah kering ya, si makanannya saya berikan minggu yang lalu, dan seperti tidak ada yang menambahkan makanan lagi di sini. Dan pupuknya sudah makin banyak, magotnya juga makin besar-besar, sebagian juga sudah menjadi pupa. Jadi sepertinya ini berpotensi untuk
pindah box nih sebetulnya, tapi nanti saya lihat dulu apakah kemudian masih bisa saya kasih makan saja. Tapi kalau melihat keseluruhannya ini kelihatannya ini sudah cenderung banyak yang mau jadi pupa nih. Ini kemudian nanti kita coba seleksi dulu sambil kita coba selamatkan. Oke, kita taruh sini. Kita lihat box yang kedua. Oke, box yang kedua juga sama beratnya. Coba gali dulu. Ih, magotnya besar-besar. Oke. Besar-besar nih magotnya. Oh, wow. Bagus, magotnya bagus. Gemoy-gemoy dan gendut-gendut. Nah, ini saya coba wah, ini kayaknya saya udah bisa pindah box juga nih karena magotnya besar-besar dan gendut-gendut sekali, teman-teman. Nah, ini yang kering-keringnya ini saya coba kumpulkan di atas sehingga nanti ini bisa kita kumpulkan di salah satu box. Nah, ini nih teman-teman semua magot-magotnya. Nah, tuh magotnya gede-gede. Hehehe ya, berhasil ya RW 9 budidaya magot. Tinggal kandangnya ini mulai kesusupan sehingga kita perlu memperkuatnya lagi. Tapi juga perlu ada pencegahan. Kayaknya saya perlu bantuan kepada warga RW saya kalau ada yang punya. Nah, ini ada keren nih teman-teman semua. Ini salah satu contoh di mana ada warga yang memberikan makanan langsung ke box magotnya seperti ini. Gitu ya. Teman-teman semua tuh. Dan seperti ini. Kita coba cek. Gendut-gendut. Bagus. Nah, yang kering-keringnya kan saya pojokkan. Di magotnya gendut-gendut. Dan masih makan. Wih. Gendut-gendut. Nih, teman-teman lihat magot-magotnya besar-besar tuh ya, gendut-gendut ya. Tuh magotnya besar-besar, gendut-gendut. Nah, ini tandanya budidayanya sudah berlangsung dengan semakin baik. Tinggal mari kita cek lagi box yang ini. Oh, di sini sepertinya ada yang memberikan makan. Oke. Di sini terlihat. Oke. Di box yang ini terpantau agak basah. Dalam artian ada sampah basah yang dimasukkan oleh warga sehingga suasananya tidak kering. Nah, bagus sih sebenarnya, artinya masih ada nutrisi di sini yang masih bisa dinikmati oleh magotnya. Jadi ini kayaknya akan jadi box yang tidak akan saya tambahkan. Tapi nah, teman-teman bisa lihat nih magotnya gendut-gendut. Tuh, magotnya besar-besar. Kelihatan nggak ya? Tuh, ya. Tuh, magotnya besar-besar, subur-subur, makannya bagus. Oke, berarti ini tidak akan diutak-atik. Kita biarkan saja dia termakan di sini. Oke, ini box yang selanjutnya. Ada plastik menyusup. Nah, ini sudah lihat kering. Oke. Populasi sih terlihat aman.
Dan kering juga. Oke, anggotnya sih terlihat sehat-sehat, besar-besar. Oke. Nah, ini ya, di box yang ini teman-teman semua, magotnya terlihat besar-besar. Oh, ya tuh, ya magot BSF-nya terlihat bergemuk-gemuk dan besar-besar. Tinggal saya coba ambil nanti yang bagian kering-keringnya. Nah, kita mulai masuk ke box yang banyak dihinggapi semut rangrang. Mari kita cek. Mari kita cek. Walaupun dikerubuti semut rangrang, tapi bersyukurnya jumlah magotnya masih cukup banyak sehingga apa ya, sebanyak-banyaknya semut rangrang masih bisa itu. Oke, ini ada semut rangrang menggendong satu magot. Memang sudah cukup kuat nih semut rangrangnya ini. Oke, nah ini magotnya sih masih tidak terlalu besar. Nah, ini keringnya nanti bisa saya ambil. Oke, ini oke ya teman-teman semua, ini kan ada semutnya jadi tidak mudah diangkat. Oke ya, ini magotnya di box yang ini tuh, kelihatan ya, makin besar-besar. Kamu cok, kamu cok punya racun tikus nggak? Punya racun tikus nggak? Ya, ntar minta warga yang punya racun tikus dibolongin kandangnya. Tuh, tikusnya ngebolongin kandangnya tuh. Ya, untungnya masih aman, cuma nanti telurnya bisa habis kalau tikusnya masuk terus. Tuh, gede-gede tuh bolongannya. Tuh, 1, 2, ada di belakang 2 lagi gitu. Ini dikurung yang ini yang diterobos sama dia. Kayaknya ya udah jahitan aja. Paling ntar mencegahnya masih tikusnya. kawatin aja nggak apa-apa kan. Ah, benar juga. Kawatnya di luar. Kawatin apa ininya? Iya, di luar sama di bawah. Iya, benar juga. Iya ya. Iya benar-benar. Ya deh, nanti diajukan ke PRW. Kemarin kayaknya Ada lebih tapi nggak banyak. ukur apa kemarin kayak. Oh, siapa Pak? Pak RW? Oh gitu. Ada ukur Oh, jadinya mau bikin lagi. Kemarin tuh katanya mau memfungsikan yang di depan SD sana. Pasum yang di situ, yang itu kan juga nggak terlalu terawat kan. Mau dipasangin itu. Bener juga Om. Nanti saya mengajukan ke Pak RW deh. Karena ya ini udah mulai diterobos. Luar biasa emang. Paling nggak pinggir-pinggir dulu lah, kayak gini kan jadi jauh lebih terjaga. Gitu teman-teman semua, luar biasa. Magot Pak. Oke, ini semutnya banyak. Nah, ini semutnya banyak. Lebih banyak. Kita lihat kondisi magotnya seperti apa. Oke. Kondisi magotnya terlihat masih baik, sehat. Silakan Om, langsung dipilih. Mau nyetar yang mana? Di sini. Ya, iya ini sudah bisa, silakan.
Keren nih ya teman-teman semua. Ini dia ya warga yang langsung nyetor langsung ke tujuan, langsung dibagi-bagi. Terima kasih banyak Mas. Gini ya teman-teman semua, kalau kita sudah punya pengolahan sampah organiknya, kita bisa tinggal serahkan sini. Terima kasih. Terima kasih banyak. Gitu. Iya nih Pak RW. Jadi kayaknya mohon bantuannya. Apa kandang kita nih, kandang kita perlu diramkan lagi kayaknya yang di sini nih Pak RW, karena kebobolan tikus tuh. Sampai tikusnya semangat banget gigitnya sampai gede-gede gini lubangnya tuh. Oh. Kayaknya nih Pak RW ini apa 4 sisi sama bawah. Jadi nanti yang di bawah papan ini juga kayaknya perlu dikuatkan lagi pakai kawat ram lagi. Jadi ya kita berevolusi ya Pak RW sama-sama ya, sambil mempersiapkan fasilitas pengolahan sampah terbaik warga untuk warga di PWI. Tapi ini bagus, Pak RW kemarin tanya ke saya, itu dikerubutin semut rangrang gimana? Berbahaya tapi masih aman karena jumlah magotnya masih lebih banyak. Walaupun semutnya banyak, mereka juga nggak bisa gendong banyak-banyak, lebih ramah daripada tikus. Oke, ini saya mau cek lagi dulu. Wah, memang maggot itu ya teman-teman semua adalah organisme yang memiliki kandungan protein yang tinggi, sehingga memang sangat mengundang predator atau hewan-hewan lain yang membutuhkan protein mereka. Salah satunya semut. Nah ini saya bisa bilang ini maggotnya bagus teman-teman semua ya. Kita kasih lihat dulu maggot-maggotnya, terlihat bagus dan sehat. Mana ya, nih maggotnya tuh masih kecil-kecil, pupuknya juga sudah banyak, tapi ini masih bisa dibesarkan lagi. Oke, ini yang kering-keringnya sudah saya pojokin, nanti saya kasih waktu buat maggotnya bergeser dulu, baru nanti bisa kita beri makan lagi nanti. Oke, selanjutnya cek box selanjutnya. Nah, ini box selanjutnya, mari kita cek. Oke teman-teman semua, ini yang kita hindari ya. Jadi ini sisa organik yang bagus sebenarnya teman-teman semua. Jadi kembali mengingatkan buat teman-teman di PWI khususnya, dan juga semua warga Indonesia yang ingin membantu lingkungan kita lebih bersih, hindari memasukkan sisa organik yang seperti ini ya. Saya lagi, karena ini plastik itu nggak akan terbongkar, nggak akan kebuka kalau bukan kita yang buka. Jadi sebenarnya hanya butuh waktu nggak nyampe 5 detik ya harusnya ya, ketika kita ngebuka ini atau ngenyobek terus isinya dikeluarin, masukkan ke tong sisa organik atau kemudian ke tempat maggot, itu betul-betul sangat cepat ketimbang kemudian kita memperturutkan memasukkan semuanya dalam bentuk plastik seperti ini. Yang terjadi apa? Kami atau tim yang akan mengurusi masalah sisa organik ini menjadi bertambah waktu dan bertambah kerepotan ketika kita harus membongkar ini. Kenapa? Karena sisa organik yang seperti ini yang tersimpan di dalam plastik ini, setelah dia lewat dari 24 jam sudah berubah menjadi unsur yang lebih nggak enak untuk kemudian dipegang, lebih lengket, lebih bau, bahkan baunya kadang awet gitu ya di tangan, walaupun sudah diberi kita cuci tangan pakai sabun berkali-kali juga masih ada tuh essence baunya. Karena apa? Karena memang sisa organik ini dia sangat bernutrisi, yaitu sebenarnya nutrisi yang kita ingin berikan ke maggot. Cuma kalau dalam keadaan berplastik begini jadinya bau gitu ya. Nah, jadi saya mengajak sekali buat teman-teman semua yang mungkin menyimak video ini, hindari sisa organik yang seperti ini yang berada di dalam plastik, sehingga yuk
luangkan waktu Anda untuk kemudian ketika memilah sampah, masukkan ke sisa organik, baik yang untuk di rumah Anda sendiri maupun yang di skala RT atau RW, pastikan sisa organiknya tidak terbungkus seperti ini ya, teman-teman semua. Oke, ini ya saya harus buka. Saya sih nggak mau bilang terpaksa buka, karena memang ini adalah bagian dari proses yang perlu saya lakukan. Karena kalau tidak, makin lama makin mengganggu nih sisa organik seperti ini. Perlu segera dipertemukan dengan pengolahnya. Karena kalau dia tersimpan seperti ini, dia tidak bisa terolah, yang ada membusuk. Begitu membusuk jadi bau gitu ya teman-teman semua. Oke, mari kita lepas. Saya coba lepas ke sisa organik yang sudah disetorkan oleh warga tadi. Ya begitulah teman-teman semua, kalau ada sisa organik tersimpan seperti ini, ya ini yang bikin bau, yang bikin masalah. Kita bisa kok membantu ya proses pengolahan sampah organik kita dengan lebih baik ya. Nah, apapun isinya ini ya, apa ya, mungkin tahu ya atau apa ya, nggak apa-apa. Memang kita nggak bisa terhindar dari menghasilkan atau menggunakan plastik kan dalam membungkus sisa organik kita. Cuma ya itu teman-teman semua, kita perlu membantu supaya kemudian proses pengolahan sisa organiknya juga memudahkan buat semua. Ini sekarang tangan saya jadi basah. Jadi nggak enak nih buat kerja. Jadi saya perlu cuci tangan dulu teman-teman semua ya. Oke, saya geser dulu si kamera ini mendekat ke tempat ya. Kayaknya yang bikin apa tongnya jaraknya terlalu dekat. Tong apa tuh, Pak? Oh, Terlalu dekat jadi dia naik laut. saya curiga kemarin kan, maaf Pak, mari tanganku kotor tadi habis buka, ada yang masih ninggalin plastik. Jadi aku terpaksa, bukannya aku mau cuci tangan baru mau kerja lagi. Baru ngerjain lagi. Ini apa? Kemarin kan jebol kan, karena dia kan cuma pakai ini apa, papan asbes yang ini. Pak RW, maaf tangan kotor tadi habis buka, ada yang masih di dalam plastik. Ini nih Pak RW nih, mantap. Apa kita jadi perlu pakai kawat ram juga? Saya pikir begitu Pak RW. Jadi ram Iya. Air tuh. Tapi agak gede ya, atau yang kayak gini juga nggak apa-apa, sebenarnya kayak gini nggak apa-apa, tapi yang penting dia melapisi yang sisi luarnya aja. Kalau gitu dimakan tikus berarti. Ada tikus masuk, pasti dia makan maggot di sini. Terus paling enggak kan tadinya ada ini nih, ada rumah telur buat ininya nih, buat saya dapat maggot kecilnya lagi. Nah ini tadi udah kebalik nih di dalam. Makanya nanti rencananya saya habis bikin live ini mau apa, pengumuman ke warga yang punya apa racun tikus berlebih boleh dikembangkan ke pos tengah. Kita ini aja apa perlunya racun tikus yang gimana? Ya yang ditabur di sini aja, pokoknya Gitu. ya paling nggak mengurangi lah Pak RW buat Iya. supaya jangan terlalu leluasa di sini. Kalau nggak dimakan kucing ya? nah kayaknya sih ada yang memang dia memang hanya dimakan tikus. Kucing tuh nggak mau gitu. Nah tadi kan di sini ada makanan pertamanya tuh Pak RW. Apa ada makanan pertama, terus kemudian telurnya kan harusnya ada di atas sini. Iya. Tapi ya udah aku balik begini. Jadi dia makan ini kayaknya nih, makan makanan pertamanya ini nih. Siap. Ini jadi ya nggak apa-apa. Ini untungnya kita stoknya banyak maggotnya, jadi masih bisa aman lah siklusnya. Cuma Iya. Mbak pinter nih tikusnya ngasih tahu nih, gue udah masuk katanya. Waduh, gawat. Terus jadi berkurang lalatnya. Iya tadi kan rame nih, ini kayaknya jadi berkurang karena bisa jadi ada yang keluar gitu. Gitu aja sih Pak RW. Siap. Apa? Gitu. Ini kawat ini belinya bisa ini ya? Ada nggak di material? Nggak ada. Ini sama yang kayak ini aja Pak RW. Enggak, ini kainnya. Oh ini sih insect net. Udah bolong-bolong. Oh kalau bolong ini dijahit aja. Yang ini sih dijahit aja. Biasanya kalau ini sih saya jahit aja, apa nanti bahkan pakai lakban hitam gitu ya, di lakban, terus nanti lakbannya dijahit gitu juga nggak apa-apa. Ya ntar kalau ada Pak Lurah lihat ya itu bagian dari cerita perjuangan.
Bukan, kan tidak ingin memberikan yang mulus gitu, tapi memang dipakai gitu ya, ada ceritanya gitu. Masih ada yang bongkar gitu. Masih, tapi ya lagi sedikit lumayan. Paling ini nih Pak RW, saya masih curiga nih siapa nih yang pemanfaat tempat sampah ini nih. Ada yang memanfaatkan. Tempat sampah itu masih orang ini. Ya, ini ada residu, ada popok kayaknya di sini tadi aku buka gitu. Jadi dan takutnya ketika ada mobil keliling dia nggak tahu bahwa ini ada isinya, jadi nggak diambil gitu. Itu aja sih, takutnya ntar kelamaan. Berarti itu dipindahin ke situ aja ya. Nah, atau begitu sekalian. Itu kan yang diangkut tuh. Nah, iya. Paling gitu ya, Pak RW. Siap. Gitu ceritanya. Tapi bener Pak RW, gendut-gendut magotnya. Iya. Itu apa ini? Sehat-sehat nih. Sehat-sehat. Sehat-sehat. Apa nutrisi warga kita termanfaatkan dengan sangat baik. Keren kok. Ini ada yang udah itu ya, hitam ya. Iya, sebagian. Ini tadi lagi dicek. Nah ini sudah. Kalau melihat ya apa daun sisa potongan ya Pak RW ya? Bisa Nah, Kemarin saya campurin di tong yang organik sama yang bau. nah next stepnya Pak RW kita bisa punya pencacah sebenarnya. Iya. Ada pencacah yang gilingan gitu yang pakai ember. Dia bisa mencacah daun, bisa mencacah yang ini nih yang kemarin kan kita ada yang kering-kering yang gede-gede gini nih Pak RW. Nih apa yang wah ini isinya daun ini bagus nih malah. Ya yang kayak gini-gini nih Pak RW. Yang kayak gini-gini kan kering nih. Iya. Nah ini kalau kita bisa alusin lagi, dikarungin udah tinggal apa dikemas warga yang mau pakai. Ini kayak ini kan daun-daun kering semua nih. Nah ini kalau masuk di alat pencacah itu cek. Nah, lumayan apa langsung halus. Begitu halus nanti ngemasnya enak. Ngebagi ke warganya juga enak. Ada salah satu warga yang punya workshop bengkel. Minta tolong bikinin ini bisa nggak gitu? Keren. Setuju Pak RW. Request. Nah, ini kalau melihat di sini Harus kita cari kadernya yang bisa bantu. ya, itu akan sangat membantu. Saya kader mingguan soalnya Pak RW. mau 2 minggu, mau per 2 minggu, wah ternyata per 2 kali seminggu ternyata masih belum dapat waktunya. Kita coba. Iya. Nah, ini agak menarik nih. Box maggot yang ini agak menarik. Oke. Malah bau kalau misalnya nggak telaten kompos cair itu. Oke. Ada suasana menarik di box yang ini. Terlihat gugur, tidak aktif, padahal belum terlalu besar. Oke, nanti kita cek lagi. Nah, box terakhir. Oh, ada warga yang menyetorkan ke sini, tapi nggak ada magotnya. Oke, ini kayaknya ada warga yang menyetorkan makanan ke sini, tapi nggak ada magotnya. Jadi organiknya kering dan kayaknya kecampur sama ini nggak ada yang makan box ini. Nah, ini bisa kita manfaatkan untuk
berbagi populasi dengan kayaknya ini. Nah ya, oke. Nah ini kita pindahkan dulu sebagian magotnya ke sini. Dua. Oke, kita langsung masukkan saja. Kasih makan tambahan dulu harusnya. Oke, yang terakhir, kita box terakhir. Nah ini bagus. Jadi salah satu indikator prosesnya bagus itu magotnya aktif dan hasil pengomposannya itu kering. Karena kalau sampai dia itu pengomposannya lembab seperti box yang tadi, berarti ada hal yang terjadi di situ. Oh, oke. Ini bagus nih. Masih lembab tapi masih bisa dikasih makanan tambahan. Oke, mulai ada yang hitam tapi masih banyak juga yang makan. Oke, itu teman-teman semua. Ini setelah ngecek setiap box magotnya, sekarang saatnya untuk kita mulai seleksi dulu. Kita ambil sisa-sisa organik yang kering, kita kumpulkan dalam satu box. Tujuannya mengurangi volume, karena kalau volumenya tidak dikurangi nanti boxnya jadi terlalu penuh, karena kita mau kasih makan lagi nih. Oke. Nah, ini saya ambil nih beberapa yang kering ini, nanti bisa masuk ke tong yang lain, tong pengomposan yang lain. Jadi semua yang agak-agak kering, ya daun pisang, kulit pisang, aneka tulang yang sudah tidak dimakan. Terus nanti kalau ke bawah magotnya seekor 2 ekor, sekarang saya sudah lebih ikhlas. Dulu mah nggak ikhlas kalau sampai aduh magotnya ada yang ke bawah gitu. Sekarang sudah lebih ikhlas. Oke, silakan ya teman-teman, kalau ada yang mau ditanyakan terkait composting boleh tinggalkan di kolom komentar. Anda meninggalkan di kolom komentar video yang manapun, akan saya coba respon ya teman-teman semua. Nah, ini semua yang keringnya kita kumpulkan di sini. Oke. Ya, semua yang kering-kering ini diambil, karena kalau sudah kering artinya nutrisinya sudah tidak ada, magot juga sudah tidak makan, dan sebenarnya dia adalah pupuk padat yang sangat bermanfaat untuk kebutuhan tanaman kita. Nah, ini yang kering-kering semua nih. Saya agak curiga nih sama box yang ini, karena magotnya betul-betul gugur, dan ya nggak gugur sih, tapi kayaknya ada sesuatu terjadi. Nah,
memasukkan sisa organik yang membuat mereka gugur atau lemes. Nah, saya pernah mempelajari salah satu faktor yang bikin maggot itu bisa lemes itu adalah pestisida. Jadi kalau kemudian ada kandungan pestisida di dalam makanan, itu bisa membuat maggot menjadi berkurang vitalitasnya. Nah, itu nanti saya mau coba cek. Nah, ini sih maggotnya banyak ini, banyak dan aktif. Oke lah, mari kita beri makanan untuk maggot-maggotnya. Oke, ini yang keringnya sudah saya pisahkan. Sekarang saya akan setorkan di salah satu box. Nah, salah satu tong kompos yang ada di sini. Nah, yang sebelah sini dulu deh. Nah, saya coba setorkan di sini. Di sini ada tong yang sudah sempat dimasukkan sisa organik yang sebelumnya. Nah, ini saya masukkan aja di sini. Nah, kejauhan kan? Mari kita ajak melihat lebih dekat ke proses penyetoran tong komposternya. Nah, di sini ya, teman-teman semua. Ini salah satu. Nah, ini yang sudah kering, sudah terpilah. Ini akan saya masukkan ke dalam tong komposter ini. Ya, kalau makan dipilah ya. Pokoknya kalau ada sisa makanan jangan dicampur sama plastik. Jadi bisa buat makan maggot nanti di sini. Mau pegang nggak maggotnya? Boleh kok, boleh dipegang maggotnya. Nah, ini ya, sudah habis. Nah, tuh. Mau pegang nggak maggotnya? Udah pernah pegang maggot belum? Nih. Pegang aja. Baik kok. Tuh. Nih. Mau pegang nggak? Tuh. Baik kok. Nanti dia jadi lalat yang kayak gitu tuh. Dia jadi lalat-lalat yang kayak gitu. Nah, ini dia bisa makan sampah sampai 4 kali ukuran badannya setiap hari. Tapi harus dipilah. Dia nggak bisa kalau sampahnya ada plastiknya. Ya, jadi kalian harus pisahin tuh kayak gini. Ini nih yang sampai masuk ke tempat sampah nih, yang plastik-plastik kayak gini. Ini harus dipisah. Gitu ceritanya. Nah, kalau mau pegang-pegang mumpung belum dikasih makan. Nah, aku mau kasih makan soalnya habis ini. Paling asik kalau ada anak-anak penasaran sama maggot BSF. Oke. Sekarang kita mau coba kasih makan. Bersih kok maggotnya. Pegang aja. Oke, mari kita kasih makan box yang pertama. Nah, ini ya. Kita kasih makan. Oke. Nih ya, ini nggak boleh masuk ya, plastik kayak gini nih. Ini mengganggu nih, plastik, kertas. Nih, pokoknya plastik-plastik gini nggak boleh masuk. Karena ini yang bikin mengganggu prosesnya. Ini kita masih ada ya.
Oke. Kita kasih makan. Kita kasih makan. Kita kasih makan. Nah. Kita kasih makan. Ya, jangan masuk lagi ya teman-teman semua ya, plastik-plastik kayak gini nih membuat proses pengomposan menjadi tidak baik. Nah, kayak gini nih kerupuk sisa jangan langsung masuk. Jadi kerupuk sisa seperti ini ya dikeluarin gini aja. Tuh, ya. Ini sebelum basah dia lebih enak mengatasinya, tapi kan udah basah jadi mengganggu, merepotkan, bikin susah. Nah, ini ya teman-teman semua. Pastikan semua yang plastik tuh tidak masuk. Tuh ya, masih ada nih plastik-plastik yang masuk ini. Kelihatan sepele, tapi ini sangat mengganggu ya teman-teman semua. Box 1 sudah diberi makan. Nanti kita ke box 2. Ini box yang kedua. Kita mulai dari sini aja. Nah, ya teman-teman semua, saya lagi ini salah satu upaya supaya kemudian sisa organik yang sudah terpilah ini bisa bermanfaat. Ya, kita akan beri makan di sini. Nah, ini ya teman-teman semua ya. Nih bumbu kacang, bagus sih sebetulnya. Udah ada lubangnya, cuma ya sekalian aja dikeluarin semuanya bumbu kacangnya. Jadi jangan menyisakan terus kemudian si plastiknya dimasukkan ke dalam tong sampah gitu. Nah, itu merepotkan. Ini ada bagus-bagus nih sebetulnya isinya. Cuma karena ada kemasukan daun, jadi saya nggak bisa ambil sisa organiknya di sini. Jadi ya udah nih, terkompos deh, dibiarkan terkompos. Saya nggak bisa ambil kalau yang ini. Nah, saya punya asumsi bahwa di dalam sisa-sisa daun pisang ini, walaupun daun pisangnya nanti akan disisakan, tapi dia masih ada yang tertempel. Jadi bisa kita berikan, ya. Nah. Sudah. Isi Om. Yang ini kayaknya dia sudah harusnya masuk ke box hibernasi nih. Yang ini nanti saya masukin ke kandang BSF aja. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan terkait dengan mengompos dengan menggunakan maggot BSF, silahkan disampaikan saja di kolom komentar. Mumpung saya masih beredar di sekitar pos RW 9 memberi makan maggot-maggot
yang ada di sini ini ya, magotnya. Kita akan beri makan dari sisa organik yang disetorkan warga di sini. Nah, ini sebenarnya bagus nih. Cuma teman-teman semua, sekali lagi, kalau dia modelnya ada di jaring seperti ini sangat tidak membantu ya. Sangat tidak membantu kami-kami yang mengolah sampah organik. Perlu ada apa, perlu piket kali ya Pak RW ya? Warga A7 sini semuanya ngolah sini biar ngerasain. Warga A8 sini, warga 9 gitu ya. Apa biar pada ngerasain nih kalau misalnya sampah masih kebungkus kayak begini nih, ini ngerepotin petugas nih, bukan cuma saya tapi nanti petugas nantinya gitu loh. Dan nanti prosesnya jadi nggak bagus. Jadi masih ada nih yang ngasih buah baik sih, cuma ya sebungkus-bungkusnya malah jadi mangganya malah jadi nggak bisa keolah gitu. Nah, maksudnya biar biar pada ngerasain, oh iya ya nyusahin ya, misalnya gitu. Oke, itu tadi mangga tuh, mangga busuk seperti ini bagus buat maggot. Cuma ya kalau di dalam jaring jadi nggak bisa dipecah kan. Nah ini ada Nah, ini ya plastik kayak gini masuk teman-teman semua, hindari betul ya, karena ini bikin bau, bikin kotor dan ya tidak membantu sama sekali dalam proses pengolahan sampah. Justru ketika dipilah dengan benar itu yang paling bagus. Nah, ini ada warna hitam-hitam, kayaknya ada yang ngasih serbuk kopi apa ya di sini ya, boleh juga. Nah ya. Oke. Box ketiga sudah diberi makan. Kita lanjut ke box berikutnya. Oke, ini ada bonggol jagung. Waktu itu saya hindari, tapi kalau di dalam susah juga, jadi mendingan ya udah bonggol jagung ini saya berikan langsung. Tapi teman-teman semua, kalau memberikan bonggol jagung, saya sangat merekomendasikan teman-teman dikupas dulu, dicacah dulu ya. Makin tercacah makin bagus, karena kalau modelnya bonggolan seperti ini, maggot BSF juga susah makannya, karena mereka nggak punya tangan. Tapi nggak apa-apa, saya masukkan di sini saja. Nanti kata terkompos ya biarkan dia terkompos di bersama maggot BSF. Jadi kalau ada pembusukan atau apapun, setidaknya dia bisa terolah lebih baik. Oke. Oh, jangan-jangan ada yang masukin tanah nih ke sini. Oke. Kita cek lah. Berarti sudah habis di sini, teman-teman semua. Sebetulnya sisa organik yang banyak ada di sini, tapi karena dia saya ambil yang ini aja deh. Karena dia dimasukkan daun, jadi potensi makanannya jadi tidak bisa diambil. Oke, ya udah nggak apa-apa. Oke. Box keempat sudah diberi makan. Mari kita lanjut ke box berikutnya. Nah, ini tadi sudah ada warga yang ngasih makan ya, teman-teman semua ya. Kita tambahkan. Makasih Pak RW. Siap, mohon izin. Ngeramein dulu. Nah ini karena ada daun pisang yang gede banget begini, ya udah ini berarti ini saya
Saya satuin aja di sini deh. Nah, daun kumpul ke daun. Oke nih ya, plastik ya, hindari ya teman-teman semua, plastik jangan dimasukin lagi. Daun pisang yang gede-gede kayak gini, ini sebetulnya dihindari. Nah nih ya, baik maksudnya ngasih kerupuk, tapi kalau ada kerupuk seperti ini bagusnya dituangin ya, karena salah satu ongkos terbesar di dalam pengolahan sampah itu pemilahan teman-teman semua. Makanya pemilahan harus benar. Kalau pemilahannya jelek, nanti hasil komposnya juga nggak bagus. Oke. Tuh ya, mungkin ada yang lagi dapat nasi box, terus kemudian sebox-boxnya dimasukin tanpa plastiknya dipisah. Ya, hati-hati teman-teman semua. Satu box nasi box itu jangan semuanya masuk, tapi setiap plastiknya harus dipisah. Repot iya. Nanti kita lebih repot lagi ketika Bantar Gebang tutup dan ternyata kita tidak siap untuk kemudian mengolah sampah kita. Oke, box keempat. Ke 5. Masih ada 3 box lagi. Ini udah dikasih makan, udah dikasih. Mari kita coba box yang terakhir. Nah, ini dia. Atau jangan-jangan, silakan Kak, di situ boleh, di situ boleh, di sini boleh. Nah, pas banget nih. Yang tiga ini butuh makanan. Langsung dituang saja. Silakan. Nah, ini ya. Salah satu. Tuh, langsung diberikan. Yeay, makasih Kak. Ya, jadi di rumah sudah. Boleh, tengah boleh. Ya, tuh dua-duanya sama. Di situ setengah, di situ setengah. Pas banget. Terima kasih. Tuh ya. Jadi sudah dipilah di rumah. Ini yang kemudian nanti langsung diserahkan di sini. Terima kasih banyak. Nah, sebetulnya kalau boleh saran nggak usah kasih plastik lagi embernya. Jadi embernya bisa langsung dicuci. Ya, jadi udah plastiknya bersih lah, kurang lebih seperti itu. Nah, itu ya teman-teman semua ya. Jadi kalau boleh disarankan, si ember buat sisa organiknya bagusnya nggak usah dialasin plastik lagi. Langsung aja sisa organiknya di sana, langsung dituang ke sini. Jadi nanti embernya bisa langsung dicuci. Itu jauh lebih efektif, lebih bagus, lebih hemat plastik juga gitu. Gitu. Yeay. Pas lagi mikir nih makanannya apa ya. Ternyata ada kakak pembawa makanan. Terima kasih ya kak. Jadi besok gak usah pakai plastik kak. Langsung dicuci aja nanti embernya. Makasih ya. Oke, melegakan. Magot di 3 box terakhir sudah dapat makanan. Mari kita letakkan dulu boxnya di rumah Magot kembali. Oh ya, sebelum itu kembali mengajak kepada teman-teman semua untuk memilah sampah organik dengan benar. Plastiknya itu jangan sampai masuk lagi sisa organik seperti ini, karena ini adalah penghambat di dalam proses pengolahan sampah di kawasan kita. Saya mau ambil kamera dulu, saya mau foto dulu. Foto dulu, dokumentasi buat warga PWI. Hati-hati Pak RW. Tuh.
Karena di dalam proses membiasakan pengolahan sampah organik skala kawasan, saya percaya bahwa edukasi adalah hal yang perlu terus-menerus kita lakukan. Jadi ini ya teman-teman semua ya, hindari plastik di masuk ke dalam sisa organik. Ya, kelihatannya sepele tetapi tidak sepele. Kenapa? Karena sisa organik yang lain terolah, plastiknya tidak. Jadi dia hanya nempel baunya saja. Sedangkan kalau hanya organik, dia lama-lama tidak berbau karena terjadi proses yang seimbang antara semua sisa organik. Tapi kalau ada plastik, plastiknya bau. Jadi mohon bantuan ya teman-teman semua ya. Siapapun Anda yang sedang ingin memilah dan mengolah sampah organiknya, hindari masuk nih plastik-plastik yang seperti ini ke dalam tempat sampah kita, khususnya tempat sampah organik. Oke, sekarang saya mau tempatkan dulu box-boxnya ini kembali ke rumah magotnya. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan terkait dengan proses composting menggunakan maggot BSF ataupun metode yang lain, silakan bisa disampaikan saja di kolom komentar. Kalau misalnya teman-teman menyaksikan video ini terus kemudian mau berkomentar, silakan mau komentar di video yang manapun. Jika nyampe ke ruang saya, ini saya akan saya respon, saya akan saya jawab. Oke. Semua sudah diberi makan. Oke, sudah diberi makan langsung tadi oleh kakak pembawa rejeki. Mantap lagi, sisa organiknya seger, terpilah dengan baik. Hanya saja memang karena masih dicampur karena embernya masih pakai plastik, jadinya jadi basah gitu ya, jadi kotor plastiknya. Padahal mah nggak usah pakai plastik lagi. Oke. Kemana sendoknya? Oh, ada di sini. Wah, ini berlimpah nih makanannya. Mantap. Sangat mantap. Bagi-bagi deh. Pisangnya buat maggot yang ini ya. Oke. Oke, sebelum ditutup kita cek dulu kandang BSF-nya. Silakan teman-teman, ada yang mau ditanyakan terkait dengan pengolahan sampah berbasis maggot BSF bisa disampaikan. Nah, sebetulnya agak riskan meletakkan maggot-maggot ini di dalam kandang BSF yang berlubang, tapi ya apa-apalah. Untuk sementara kita tetap akomodir dulu karena lebih baik sudah dipindah dan dia mempertaruhkan nasib di di kandang BSF timbang kemudian. Nah, ini ya yang sudah terlihat tidak aktif. Biasanya kalau cenderung tidak aktif ini, kalau dari sisa organiknya terlihat
tidak terlalu termakan, biasanya itu terjadi karena mungkin dia sudah tiba waktunya untuk kemudian menjelang menjadi pupa. Jadi daripada dibiarkan, ini kalau kondisinya kayak tadi, terus kemudian dikasih sisa organik lagi, bukannya dimakan, malah jadi bau karena nggak ada maggot yang makan, karena maggotnya sudah gugur karena satu dan lain hal. Itu yang kemudian menjadi bagian dari proses pengamatan. Oke. Ya, siapa tahu ada yang nanti jadi BSF, biarkan dia menjadi BSF di dalam kandang BSF. Oke. Nah, tadinya saya mau memberikan makanan pertama di kandang BSF. Tapi kan ada potensi tikus masuk. Nanti deh saya jahit dulu. Baru kemudian kita berikan makanan pertama buat telur BSF-nya. Sementara BSF yang hadir masih hidup, kita semprotin air biar mereka pada minum di musim yang mulai kemarau ini. Jadi BSF sudah tidak makan, tetapi mereka masih minum. Jadi masih perlu dibantu untuk airnya. Oke, teman-teman semua, demikian serunya cek rumah maggot hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi teman-teman semua, bulan Agustus sudah semakin dekat dan saya mengajak teman-teman semua yang RT-nya, RW-nya, kelurahannya belum ada pergerakan yang progresif untuk mengolah sampah organik secara mandiri di kawasan, mau di rumah sendiri, mau di kawasan RT, di kawasan RW, ataupun mau nanti di tingkat kelurahan. Pastikan teman-teman semua sudah punya jawaban. Kalau sisa organik kita tidak diambil oleh Bantar Gebang, lalu bagaimana? Apa yang terjadi kalau kemudian sampah organiknya nggak diambil oleh petugas kebersihan? Apakah Anda sudah mengolah sampah organik di rumah Anda sendiri? Bagus. Kalau belum, pertanyaan selanjutnya, apakah Anda sudah, kawasan Anda, RW Anda, kelurahan Anda sudah punya pengolahan sampah organik bersama dengan kapasitas yang mumpuni, yang semua rumah bisa berkontribusi? Sudah ada? Bagus. Kalau belum, tanya. Karena kadang-kadang kita yang perlu ya sebagai warga yang kemudian perlu mempertanyakan apa yang bisa kita lakukan. Karena kalau sampai beneran Bantar Gebang tertutup, kira-kira apa yang teman-teman akan lakukan untuk bisa mengatasi sampah organiknya, khususnya sampah organik. Karena kalau sampah organik terpilah, yang anorganiknya nanti bisa masuk bank sampah, yang elektroniknya, e-waste-nya nanti bisa diambil oleh teman-teman dinas lingkungan hidup, atau mungkin pemulung juga masih bisa mendapatkan harga dari itu, dan baru residunya yang katanya bisa masuk ke Bantar Gebang. Pertanyaannya, bagaimana nanti cara tim Bantar Gebang menyeleksi truk sampah yang kemudian berisi sampah organik atau tidak? Nanti kita lihat sistemnya seperti apa. Karena saya punya semacam kesadaran baru ya, melihat bagaimana hal-hal baik, program-program baik yang dijalankan atau yang dihadirkan oleh pemerintah itu kebanyakan kayak kencang di depan gitu, tapi kemudian tidak mempertimbangkan banyak kajian untuk melaksanakannya secara bertahap dan menyeluruh. Tetapi yang ada adalah sekaligus besar dan menyeluruh. Padahal karena negara kita adalah negara kepulauan, yang bersyukur kita negara 2 musim, sehingga sebenarnya dari sisi musim kita bisa prediksi, tetapi dari sisi demografi, dari sisi kebutuhan masyarakat itu beda-beda banget, terkhusus dalam hal pengolahan sampah organik. Kalau setiap daerah diberlakukan hal yang sama, belum tentu cocok. Karena itu mudah-mudahan teman-teman di pemerintahan bisa memberikan solusi yang terbaik. Nah, kita nggak usah jauh-jauh dulu bicara ke yang lain-lain, tapi intinya kalau sebenarnya bulan Agustus Bantar Gebang tutup, kira-kira apakah kita sudah siap untuk mengolah sampah organik kita sendiri? Selamat terus berproses teman-teman semua. Kita masih
punya waktu 30 harian sebelum kemudian keputusan Bantar Gebang ditutup benar-benar terjadi. Sambil menunggu itu terjadi, yuk kita pelajari. Saya kadang-kadang suka menganalogikan bahwa memilah dan mengolah sampah organik ini seperti ilmu nafas buatan, ya, nafas bantuan. Jadi ketika kemudian ada orang tenggelam atau jantungnya berhenti, apa yang bisa kita lakukan kepada orang yang jantungnya berhenti tersebut? Apa, memompa jantungnya, menghembuskan karbon dioksida dan sebagainya. Itu adalah hal-hal yang perlu diketahui, tetapi kalau nggak perlu ya jangan dilakukan gitu. Tapi kalau misalnya terjadi, masa kita diam saja? Nah, itu yang teman-teman perlu lakukan, karena hal itu bisa menyelamatkan nyawa dalam kasus nafas bantuan atau nafas buatan. Tapi kalau dalam hal mengolah sampah organik, itu bisa jadi menyelamatkan lingkungan kita. Begitu teman-teman semua, saya mengajak kalau teman-teman semua ada yang mau ditanyakan terkait composting, silakan, boleh tinggalkan di kolom komentar, nanti saya akan coba bantu jawab sesuai apa yang saya pahami terkait dengan pengolahan sampah organik skala kawasan kita. Terima kasih semuanya, semoga kita semua dapat semakin baik, semakin berbudaya di dalam mengolah sampah kita, terkhusus sampah organik kita. Saya Andito, sampai kita ketemu lagi. Terima kasih teman-teman semua.